Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, alhamdulillah kita bisa kembali belajar secara online untuk mapel SKI. Kali ini kita akan membahas tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Umayyah. Kalian perhatikan peta konsep berikut ini. Ilmuwan Islam dinasti Umayyah meliputi biografi, peranan, dan karyanya. Ini adalah materi yang akan kita bahas. Kalian amati gambar berikut. Ini adalah gambar ilustrasi ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, tokoh ahli ilmu hadis. Ilmu hadis mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu kepengembaraan ilmiah yang dilakukan muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Salah satunya adalah Gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr. Hadis-hadis yang dikumpulkan ada pada Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Amrah adalah anak angkat Siti Aisyah radhiyallahu anha dan orang yang terpercaya untuk menerima hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Asy-Syuhri dianggap penulis hadis pertama pada masa Daulah Umayyah. Pembukuan hadis berikutnya oleh Ibnu Juraij, Ar-Rabi bin Syabih, dan masih banyak lagi ulama lainnya. Pembukuan hadis dimulai sejak akhir masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi belum begitu sempurna. Pembukuan hadis mencapai sempurna pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang kedua, tokoh ahli ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah SAW lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah SAW masih hidup. Mereka dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir dalam Islam. Pada masa itu lahir beberapa madrasah yang mengajarkan untuk kajian ilmu tafsir, di antaranya Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas, Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab, dan Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Al-Qamah bin Qais, Hasan Al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah As-Sudi. Yang ketiga, tokoh ahli ilmu fikih. Ilmu fikih yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Perintah tidak melakukan suatu perbuatan dan memilih
antara melakukan atau tidak melakukannya. Dasar dan pedoman pokok yang telah dibukukan kemudian disebut usul fikih. Ulama-ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah diantaranya adalah Uriyah bin Haris, Alqamah bin Qais, Masruq al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid, kemudian diikuti oleh murid-murid mereka yaitu Ibrahim An-Naqi dan Amir bin Syuraibil Asy-Sya'bi, wafat 104 Hijriah. Sesudah itu digantikan oleh Hamad bin Abu Sulaiman yang merupakan guru dari Abu Hanifah. Yang keempat adalah tokoh ahli ilmu tasawuf. Tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Tokoh sufi yang muncul pada masa Daulah Umayyah diantaranya adalah Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Sufyan ats-Tsauri. Yang kelima, tokoh ahli bahasa dan sastra. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Penggunaan bahasa Arab yang makin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh semua golongan. Hal itu mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama Sibawayh. Ia mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Al-Kitab. Buku tersebut bahkan termasyhur hingga saat ini. Sastrawan Muslim yang muncul pada masa ini diantaranya adalah Nu'man bin Bashir al-Ansyari, Qais bin Mulawah, termasyhur dengan sebutan Laila Majnun, Al-Akhtal, kemudian ada Abu Aswad, Ad-Duwali, Al-Farasdak, dan Jarir yang wafat 111 Hijriah atau 792 Masehi. Yang keenam, tokoh ahli sejarah dan geografi. Sejarah dan geografi adalah ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah Ubaid bin Syariah al-Jurhumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. Di antara karyanya adalah kitab Al-Muluk wal Akhbar Al-Madhi, buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Sejarawan lainnya adalah Zuhara Abni yang menulis buku Kitabul Amsal. Kemudian yang ketujuh adalah tokoh dalam bidang ilmu kedokteran. Sekolah Tinggi Kedokteran pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi didirikan pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ia memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran. Pada lembaga inilah Haris bin Kildan dan Nazhar meraih ilmu kedokteran. Selain itu, gerakan
terjemahan buku kedokteran mendukung perkembangan ilmu kedokteran di masa Bani Umayyah. Khalid bin Yazid bin Muawiyah adalah orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia. Baik anak-anak, itulah sekilas mengenai ilmuwan muslim pada masa Daulah Umayyah. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Jelaskan peranan ilmuwan muslim pada masa dinasti Umayyah. Sebutkan ulama dalam bidang ilmu hadis yang terkenal pada masa Daulah Umayyah. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ilmu tafsir? Yang keempat, apa peran Khalifah Walid bin Abdul Malik dalam bidang ilmu kedokteran? Dan yang kelima, siapakah ilmuwan muslim dinasti Umayyah yang terkenal dengan julukan Laila Majnun? Silahkan kalian kerjakan. Demikianlah pembelajaran online untuk mapel SKI kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Insyaallah kita akan berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.